Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya atas nama Wahid Abdul Qohar, mahasiswa PPG PAI Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya dengan NIM 0620825505. Pada hari ini Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di UPT SDN Hargoretra 2 kelas 2 dengan materi Alhamdulillah aku bisa sholat. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Kak. Akan bukan, Kak. Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 2 yang saya banggakan dan yang saya cintai, sebelum ke pelajaran kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu yang berguna. Amin ya rabbal alamin. Untuk ketua kelas silakan maju untuk memimpin doa. Silakan dulu penghormatan pada merah putih. Silakan disiapkan. Siap, Kak. Pakai sama merah putih. Hormat, Kak. Anak-anak yang kami cintai, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat, semangat, luar biasa. Yes! Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan mengecek kehadiran kalian semuanya. Nanti kalau hadir, bilang hadir gitu ya. Yes. Saya mulai dari absen pertama. Ahmad Al-Hafiz, hadir. Ahmad Martin, hadir. Aisyah Dwi Izana, Alha Dwi Dermawan, sambil tangan. Alifah Zatil Iza, Ananda, Aulia Syabani, Husna Daulah, Sidkia Muizatus Syifa, dan Windy Aulia. Nah, karena sudah hadir semuanya kan? Hadir semuanya. Sehat semuanya. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Sebelum Pak Buat teruskan pembelajarannya,
lagu nasional dulu. Setuju anak-anak? Setuju. Supaya kita memiliki sikap nasionalisme. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya bisa berdiri dulu. Sambil bunyi yang semangat, ya semangat. Supaya hati kita menjadi tenang dan nyaman. Sambil kita meminta kepada Allah semoga hajat kita dikabulkan. Yuk, kita selawatan dulu terutama di hari Jumat. Allahumma selanjutnya kita literasi dengan hafalan surat Al-Ahzab. Sudah hafal semuanya, tak? Sudah. Mari bersama-sama kita melantunkan surat Al-Ahzab sebagai pembiasaan kita terhadap pembacaan Al-Quran. Bersama-sama 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayaslana dhata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Shadaqallahul adzim. Selanjutnya supaya lebih semangat lagi kita ice breaking dengan tepuk-tepuk, yaitu tepuk semangat. Sudah apa kalian? Silakan berdiri kita tepuk-tepuk dulu sebelum
materi kita lanjutkan. Berdiri semuanya, kita tepuk-tepuk. Pak Akbar hitung 1, 2, 3. Tepuk semangat. Sekali lagi yang lebih kompak dan semangat. Tepuk semangat. Jadi dulu Pak Bohan di sini sebelum melanjutkan materi berikutnya mau tanya tentang materi kemarin. Kira-kira tentang apa ya kemarin? Tentang apa? Adzan. Coba di sini saya mau tanya, apakah yang dinamakan tentang adzan itu? Angkat tangan yang bisa. Aulia, silakan. Adzan adalah dia dinamakan adzan itu adalah panggilan atau pemberitahuan bahwasanya sholat telah tiba. Coba di sini yang laki-laki yang sudah hafal adzan siapa? Allah, silakan maju untuk adzan dulu. Ya, mempraktekkan. Yang lainnya menyimak. Nah, yang lainnya menyimak. Silakan Allah adzan dulu. Beri tepuk tangan yang meriah. Anak-anak yang kami cintai, karena di sini materinya tentang sholat, saya mau bertanya, menurut kalian kenapa kita kok diwajibkan sholat 5 waktu? Ada yang bisa jawab? Ya, Izan kenapa? Karena rukun Islam yang kedua. Betul, karena sholat termasuk rukun Islam. Siapa lagi yang mau jawab? Nah, silakan Siva. Betul, beri tepuk tangan. Jadi kenapa kita kok diwajibkan sholat? Yang pertama karena sholat termasuk rukun Islam yang kedua. Terus lagi sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah, karena kita telah diberikan kesehatan, kenikmatan dan lain-lain. Maka wujud syukur tersebut harus kita ungkapkan dengan mengerjakan sholat 5 waktu. Coba di sini tadi siapa yang mengerjakan sholat subuh angkat tangan. Nah, angkat tangan loh. Alhamdulillah semuanya sholat subuh. Tepuk tangan lagi buat kita. Anak-anak yang kami cintai, di sini Pak Bohar akan menerangkan materi bab 4 tentang sholat. Tentang alhamdulillah aku bisa sholat. Dengan pertemuan
kurang lebih 70 menit atau 2 JP. Dengan tujuan pembelajaran, disimak lagi. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan ketentuan sholat fardu dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mempraktikkan urutan sholat fardu dengan baik dan benar. Selain bisa menjelaskan apa itu sholat fardu, nanti sama juga bisa mempraktikkan dengan baik dan benar. Itu untuk pembelajaran hari ini. Pak Buat, tayangkan dulu videonya. Ini Pak Buat tayangkan materi video. Dapat mempraktikkan anak-anak yang kami cintai. Di sini aku akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan sholat itu. Sholat artinya doa atau memohon. Sholat adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dan juga sholat fardu 5 waktu itu hukumnya adalah wajib. Nama-nama sholat, perhatikan dulu, nanti kita bahas satu persatu. Di nama sholat 5 waktu apa saja? Setelah mengetahui tentang makna dari sholat, sekarang Pak Kodar akan menjelaskan tentang nama-nama sholat fardu. Yang pertama, ada sholat subuh sebanyak 2 rakaat. Yang kedua, ada sholat zuhur sebanyak 4 rakaat. Yang ketiga, ada sholat asar sebanyak 4 rakaat. Keempat, ada sholat maghrib sebanyak 3 rakaat. Dan yang kelima, ada sholat isya sebanyak 4 rakaat. Itulah nama-nama sholat fardu yang harus kita ketahui. Nah, itu adalah materi hari ini kita tentang masalah sholat dan juga pengertian dari sholat tersebut. Pengertian kami ini kita fokus lagi ke materi. Saya jelaskan pengertian sholat. Sholat artinya doa atau memohon. Jadi kalau kita mengerjakan sholat, hakikatnya sama dengan kita berdoa kepada siapa? Allah. Makanya kalau kita sholat harus sungguh-sungguh karena kita berdoa atau memohon kepada Allah. Semakin banyak sampean sholat berarti semakin banyak sampean berdoa kepada Allah. Makanya kita harus mengerjakan sholat 5 waktu. Terus lagi, sholat adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Yang dinamakan sholat itu adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Takbiratul ihram adalah ucapan setelah kita niat. Misalnya akan dicontoh, usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan, misalnya lillahi ta'ala, lalu mengangkat tangan Allahu Akbar. Sama mengucapkan Allahu Akbar itu berarti namanya takbiratul ihram. Kalau ngangkat tangannya itu hukumnya sunnah. Kalau kita mengucapkan Allahu Akbar setelah niat itu namanya takbiratul ihram. Itu adalah sholat. Berarti kalau sudah Allahu Akbar kita sudah dalam posisi sholat dan diakhiri dengan salam. Itu assalamualaikum warahmatullahi, menengok ke kanan, lalu assalamualaikum warahmatullahi, menengok ke kiri. Kita lanjutkan materinya lagi. Itu adalah sholat. Lah sholat 5 waktu itu hukumnya apa, Cang? Wajib. Wajib itu berarti harus dilaksanakan dalam keadaan apapun dan kondisi bagaimanapun. Nah, selanjutnya nama-nama sholat fardu. Sudah hafal nama sholat fardu ya? Jumlahnya ada berapa? 5. Yang pertama adalah sholat subuh. Ada berapa rakaat sholat subuh? 4. Yang kedua sholat zuhur. Subuh tadi dikerjakan pada waktu pagi hari, tepatnya sebelum matahari terbit atau muncul. Yang kedua sholat zuhur. Berapa rakaat? 4 rakaat. Dikerjakan pada waktu siang
dari sekitar jam setengah 12 atau jam 12. Terus yang ketiga sholat asar ada berapa rakaat? Dikerjakan pada waktu sore hari. Yang keempat ada sholat maghrib berapa rakaat? 3 rakaat dikerjakan pada waktu petang ketika matahari sudah tenggelam. Yang terakhir ada sholat isya berapa rakaat? 4 rakaat dikerjakan pada waktu malam hari setelah maghrib sampai menjelang subuh. Setelah mengetahui tentang macam sholat, kita sekarang akan mengetahui syarat sholat. Sholat itu ada syaratnya. Yang pertama, syarat wajib sholat adalah harus beragama apa dari Islam. Selain Islam berarti tidak diwajibkan sholat. Di sini agamanya Islam semua. Alhamdulillah, berarti kita wajib untuk sholat. Yang kedua harus balik. Balik itu kalau laki-laki sudah mimpi basah, kalau perempuan sudah datang bulan, itu berarti sama sudah balik. Nah, bagi anak kecil bagaimana? Anak kecil itu dianjurkan untuk sholat supaya terbiasa di waktu kecil. Karena kalau kecil tidak mengerjakan sholat, nanti besarnya biasanya malu, sungkan dan lain-lain. Makanya sejak kecil usia 7 tahun Rasulullah memerintahkan kepada orang tuanya untuk menasihati anaknya supaya mengerjakan sholat supaya menjadi kebiasaan di waktu sudah besar. Yang ketiga syarat wajibnya harus berakal sehat atau tidak gila. Nah, kalau orang gila bagaimana? Orang gila itu bebas tidak berkewajiban untuk sholat. Karena kita orang Islam tidak gila, maka kita wajib sholat. Anak-anak yang kami cintai selanjutnya syarat sah sholat. Yang pertama harus suci atau bersih badan, pakaian dan tempat sholat. Di pakaiannya sampai harus bersih, tidak perlu bagus rapi, yang penting bersih dan suci. Tidak perlu pakai pakaian baru atau pakaian mahal, yang penting bersih dan suci. Yang kedua, suci atau bersih dari hadas besar dan kecil. Hadas besar itu misalnya sama datang bulan, berarti setelah sudah selesai datang bulan harus mandi besar. Terus kalau hadas kecil bisa dihilangkan dengan cara wudu. Makanya kita sebelum sholat harus wudu dulu. Karena kalau tidak wudu nanti sholatnya tidak sah. Karena wudu termasuk syarat sah sholat. Karena dengan wudu nanti hadas kecil kita akan bersih. Yang ketiga menutup aurat. Aurat itu adalah penutup supaya kita tidak kelihatan kulitnya ataupun supaya menjadi sah sholatnya. Perempuan dan laki-laki tidak sama. Kalau laki-laki auratnya mulai dari pusar atau kalau secara bahasa Jawa namanya udil. Jadi udil sampean atau pusar sampean sampai pinggul sini harus tertutup minimal sampai situ. Jadi misal ada orang sholat kok memakai baju sampai mulai dari sini memakai sarung sampai sini sampai ke sini, hukumnya sah. Yang penting auratnya tertutup, tapi ya kurang sopan. Masa mau sekolah saja pakaiannya rapi, mau menghadap kepada Tuhan yang Maha Esa kok pakaiannya tidak rapi, yang harus ditutupi. Kalau perempuan auratnya adalah sekujur tubuh kecuali telapak tangan dan muka. Jadi makanya kalau perempuan memakai apa mukena atau ruko, yang penting wajahnya dan telapak tangan sini tidak kelihatan. Yang penting wajahnya dan telapak sini kelihatan. Untuk yang lainnya harus ditutupi. Itu adalah auratnya perempuan. Terus selanjutnya adalah menghadap kiblat. Kiblatnya orang Islam mana aja? Ka'bah. Orang Islam kalau sholat menghadap ke kiblat. Berhubung Indonesia di sebelah timurnya Ka'bah, makanya sholatnya menghadap ke barat. Karena di barat sana ada Makkah, di Makkah ada Ka'bah. Jadi orang sholat menghadap ke kiblat atau Ka'bah. Yang kelima adalah sudah masuk waktu sholat.
Karena setiap sholat itu memiliki waktu sendiri-sendiri. Misalnya tadi pagi adalah sholat subuh, sama tidak boleh mengerjakan sholat zuhur, harus mengerjakan sholat subuh. Selanjutnya rukun sholat. Rukun sholat yang pertama adalah berdiri tegak bagi yang mampu. Bagi yang mampu berdiri harus berdiri. Yang kedua berniat mengerjakan sholat. Ketiga takbiratul ihram, tadi Allahu Akbar. Keempat membaca Fatihah. Di setiap rakaat harus ada Fatihahnya, tidak boleh tidak. Selanjutnya ruku, i'tidal, duduk di antara dua sujud. Setelah sujud tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi. Pada tasyahud akhir membaca salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah namanya sholat. Ini adalah tata cara sholat. Yang pertama berdiri tegak menghadap kiblat. Terus niat sholat tergantung waktu yang sholat dilaksanakan. Misalnya di sini contohnya sholat isya, berarti niatnya bagaimana? Bersama-sama sholat isya. Usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilah qiblati adaan lillahi ta'ala. Pada ilahnya bilang dengarkan, kalau sampai sholatnya sendiri maka niatnya ya mustaqbilah qiblati adaan lillahi ta'ala. Tetapi kalau sholat berjamaah niatnya adalah mustaqbilah qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala dalamnya sholat. Selanjutnya setelah niat tadi apa takbiratul ihram. Coba semuanya praktek takbiratul ihram, diangkat tangannya 1, 2, 3. Allahu Akbar. Perhatikan mengangkat tangan, kan mengangkat tangan itu hukumnya adalah sunnah. Kalau membaca Allahu Akbar hukumnya adalah wajib, namanya takbiratul ihram. Terus setelah itu bersendekap. Sendekapnya seperti ini ya. Tangan kanan berada di atasnya tangan kiri. Kita perhatikan semuanya berdiri semuanya, kita praktek. Allahu Akbar, Hafiz. Agak salah Hafiz. Kalau sendekap ini saya perhatikan tangan kanan di atas tangan kiri, memegang itu pergelangan tangan kiri, lalu diletakkan di bawahnya dada. Letakkan di bawah dada, di atas apa pusar atau udil bahasa Jawanya. Ini posisinya di sini. Tangannya diletakkan di atas pusar, di bawahnya dada. Setelah itu kita membaca doa inti kita. Bagaimana doanya? Bersama-sama 1, 2, 3. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Setelah doa yang kita dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah. Waladhdallin amin. Setelah waladhdallin amin dilanjutkan membaca surat atau ayat dari Al-Quran. Bisa surat Al-Ikhlas, Qul Huwallah, bisa surat yang lain. Penting surat di Al-Quran. Boleh satu ayat juga bisa. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Boleh. Minimal satu ayat dalam surat Al-Quran. Selanjutnya lalu kita ruku. Coba Allahu Akbar, ruku semuanya. Ruku bagaimana? Tangannya memegang ini tanda. Sambil membaca doa Subhana Rabbiyal wa bihamdi Subhana Rabbiyal azimi wa bihamdi Subhana Rabbiyal. Nah, itu 3 kali. Terus sami Allahu liman
Perhatikan Hafiz, geser Hafiz. Ketika sami Allah liman hamidah bisa begini tangannya, sami Allah liman hamidah ini bisa, sami Allah liman hamidah ini bisa, atau sami Allah liman hamidah ini bisa. Yang tidak boleh gini jangan. Nah, kenapa kok tidak boleh? Dikhawatirkan nanti terjadi pertengkaran. Karena ini adalah simbol kita sombong. Selanjutnya setelah i'tidal kita sujud. Sujud, perhatikan bahasa itu sujud, nanti perhatikan sendiri. Perhatikan kalau sujud, mabar sampai di sini, tangannya berada di sekitaran dada atau di sekitaran dada sini. Kalau perempuan, perhatikan dulu. Kalau perempuan sujudnya gini cantik. Ditahan sini, dadanya ditahan. Kalau laki-laki sujudnya dibuka. Jadi kalau laki-laki gini, kalau perempuan ditahan gini sujudnya. Sunahnya seperti itu. Tidak anak perempuan gini dirapatkan. Kalau laki-laki dibuka itu sujud. Sambil membaca apa kalau sujud? Subhana rabbiyal a'la bihamdihi, bersama-sama subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal. Dan bahasa itu sujud, nanti ada praktek sendiri. Setelah itu duduk di antara dua sujud sambil membaca baca Rabbi firli warham, bersama-sama wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini lalu sujud lagi atau sujud. Setelah itu terus membaca tahiyat. Kita bersama-sama sambil duduk di tempatnya masing-masing. Duduk tempatnya masing-masing, kita membaca tahiyat bersama-sama. 1, 2, 3. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaika wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina fil alamina innaka hamidum majid. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Perhatikan ada perbedaan antara tahiyat awal atau tasyahud awal dan tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal itu sampai lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad lalu berdiri lagi. Kalau tahiyat akhir dari at-tahiyatul sampai selesai itu adalah tahiyat akhir. Terus perhatikanlah kita ketika tahiyat, tangan yang kiri coba tangannya memegang ini semuanya. Tangan yang kiri diginikan. Ya. Terus tangan yang kanan sampai ini di digenggam kecuali biji telur
telunjuk, jari telunjuk ini. Ketika asyhadu alla, perhatikan asyhadu alla ilaha illallah. Ketika illallah sampean jadikan asyhadu alla ilaha illallah. Kenapa kok diacungkan? Karena ini adalah simbol bahwasanya Tuhan kita hanya satu. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu adalah materi kita tentang sholat hari ini. Setelah itu yang terakhir adalah assalamualaikum warahmatullah. Pertama kita menoleh ke kanan, terus assalamualaikum warahmatullah kita menoleh ke kiri. Nah, itu adalah tentang materi sholat kita. Coba ada yang ditanyakan, Cak? Yang angkat tangan yang tadi tanya, silakan Isa. Tanya apa Isa? Apakah orang sakit wajib sholat? Nah, ini ada pertanyaan yang perlu kita kaji bersama dari teman sampean, dari Ananda Aisyah. Apakah orang sakit wajib sholat? Kira-kira wajib sholat atau tidak ada? Wajib, tidak. Nah, jawabannya adalah wajib. Kenapa? Karena orang sakit itu tidak gila, kecuali kalau sakitnya gila. Kalau masih sakit panas, sakit kepala, sakit badannya, itu kita masih wajib sholat. Tetapi kalau sakit gila, sakit stres, maka tidak wajib sholat. Di sholat itu walaupun kondisi bagaimanapun, walaupun sakit parah, masih berkewajiban sholat. Ketika bisa berdiri, maka sholat dengan berdiri ini. Kalau tidak sanggup berdiri, kakinya sakit, boleh sholat dengan duduk. Tidak bisa duduk, Pak, pantatnya sakit, boleh sholat sambil tiduran. Nah, itu adalah sholat. Tiduran tidak bisa sholat dengan isyarat. Penting kalau memiliki akal yang waras, tidak gila, maka wajib sholat walaupun kondisi bagaimanapun. Tidak bisa ya. Jadi walaupun sakit masih wajib sholat. Bisa dipahami ya, Isa? Bisa. Mungkin pertanyaan lagi yang kedua. Silakan Zizi, apa Zizi? Nah, perhatikan. Apakah boleh mengerjakan sholat jam 12 malam? Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh. Jawabannya di sholat Isya itu adalah sholat yang waktunya paling panjang sekali. Di setelah sholat maghrib sampai menjelang waktu subuh, jam 12 malam, jam 1, jam 2 malam, jam 3 malam masih boleh sholat Isya. Penting tidak ada adzan subuh. Pak, misalnya saya ketiduran pada waktu adzan subuh belum Isya, kita masih wajib mengerjakan sholat Isya. Namanya sholat Isya qadha. Karena kenapa dah? As-sholatu kadaini. Sholat itu seperti hutang, harus kita kerjakan walaupun waktunya sudah terlewati, harus kita sahuri atau laksanakan. Karena nanti yang kami cintai, kita breaking dulu. Semuanya berdiri, kita tepuk sholat 5 waktu. Nah, biar lebih semangat, kita tepuk sholat 5 waktu. Bisa semuanya dah? Bisa. Tepuk sholat 5 waktu bersama-sama. 1, 2, 3. Sali salam 5 waktu. Itulah namanya sholat fardu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, baru ke isya. Itulah sholatku 5 waktu. Sekali lagi yang lebih kompak lagi. 1, 2, 3. Sehari semalam 5 waktu. Itulah namanya sholat fardu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, baru ke isya. Itulah sholatku 5 waktu. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk lagi. Ada nanti yang kami cintai. Nah, setelah itu kita akan menginjak ke kuis tentang sholat. Nanti yang dapat undian kuis langsung maju untuk mulai. Diperhatikan dulu undiannya.
Siapa ya kira-kira yang dapat undian pertama? Martin. Silakan maju Martin. Nanti tinggal pilih salah satu Martin. Yang lainnya bisa menyimak. Baik. Pertanyaan memiliki gambar. Question, gerakan ini dalam sholat dinamakan apa? Option 1 sujud. Option 2 ruku. Option 3 i'tidal. Option 4 takbir. Ya, jawabannya adalah ruko. Kita lihat jawabannya benar atau salah. Ya, benar. Yang kedua, siapa yang Option 1 4. Option 2 5. Option 3 2. Option 4 3. Ananda? Silakan maju Ananda. Sholat zuhur ada berapa rakaat? Ada 4. Kita lihat jawabannya betul apa tidak. Yeay. Question, melakukan salat 5 waktu bagi umat Islam hukumnya. Option 1 sunnah. Option 2 haram. Option 3 wajib. Option 4 makruh. Melakukan sholat 5 waktu bagi umat Islam hukumnya adalah apa tadi? Sholat 5 waktu wajib. Kita lihat jawabannya. Anak kelas 2 pintar-pintar ini. Question, meninggalkan sholat. Selanjutnya siapa yang dapat undiannya? Putar. Siapa ya? Iza. Dipilih jawabannya. Meninggalkan sholat akan mendapat apa Iza? Uang dosa. Kita lihat jawabannya. Selanjutnya bagi yang belum kebagian sabar dulu. Putar. Hafiz. Mana Hafiz? Hafiz ini sangat aktif sekali makhluk kelas 2. Kiblat umat Islam adalah apa tadi? Sekolah, Ka'bah ataupun masjid untuk sholat. Apa kiblatnya umat Islam? Habis Ka'bah atau masjid? Masjid apa Ka'bah? Kita lihat. Salah. Berapa tepuk tangan? Belajar lagi aja habis ya. Nggak apa-apa salah. Nah, namanya juga masih belajar, tidak apa-apa. Salah dinikmatin saja. Selanjutnya putar lagi. Bagi yang salah tidak apa-apa, nanti belajar lebih lagi. Sholat maghrib ada berapa rakaat? Ada 3. Kita cek lagi jawabannya. Sementara yang salah baru habis. Gak apa-apa. Kita putar lagi. 4. Aulia. Sholat diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan apa? Sholat itu salam. Ya, kita cek jawabannya. Selanjutnya ya kamu jangan sholat subuh ada berapa rakaat subuh?
Sujud ya, kita cek gerakannya teman-teman. Yeay! Dan otomatis yang terakhir adalah Zizi. Silakan Zizi untuk maju. Sholat yang dikerjakan pada waktu siang hari dinamakan sholat apa? Zuhur, isya, maghrib, dan subuh. Sholat zuhur, ye, kita cek. Nah. Di yang salah cuma satu, jangan apa nanti belajar di rumah. Siapa yang salah tadi? Habis. Anak-anak yang kami cintai, selanjutnya kita akan membagi kelompok menjadi 3 bagian atau 3 kelompok. Silakan sudah sesuai kelompoknya. Pak Kohar akan membagikan ini. Ini nanti ditempel dan juga nanti disebutkan gerakan apa. Ini menempel gerakan-gerakan sholat dan juga nanti sampai menyebutkan nama-nama sholat apa di situ. Silakan dikerjakan. Bagi kelompoknya. Bisa. Tinggal menempelkan. Sini kamu sini di sini. Sampai urutkan gerakan sholat mulai dari niat, takbiratul ihram sampai ke salam. Tinggal ditempelkan. Semuanya ke sini. Ayo diurutkan sesuai urutannya. Nomor 1, ya. Sama tempel. Yang lainnya bisa membantu di sini kan, sama bantu temannya. Sini Alha, bantu temannya. Ada yang menempelkan, ada yang apa jenis ini? Ditempelkan di sini. Itu adalah gerakan urutannya sholat yang pertama dulu. Urutannya nomor 1 bagaimana? Bahasa disuntik. Nanti yang sudah dipresentasikan di depan kelas, setelah itu nanti kita praktek sholat. Banyak-banyak kalau memberi lem, yang penting ketempelan itu. Itu adalah perusahaan gerakan sholat. Yang penting kerjasamanya penting, bukan tidaknya nanti. Kecepatan dan juga kerjasama penting. Jadi kita latihan gotong royong bekerja sama supaya cepat pekerjaan kita. Nanti cepat makan.
anak untuk praktek sholat. Sudah. Ya. Ditulisi gerakan apa itu? Belum ditulisi. Selain ditempel nanti juga ditulis gerakannya. Gerakan apa saja itu? Ada yang tulis gerakan sholat. Ada yang mengelip, ada yang menempel, dan juga ada yang menulisi. Biar cepat pekerjaan kita. Artinya latihan kerjasama yang baik antar tim. Nah, semangat Aulia, semangat. Disambil nanti ditulisi gerakan. Rata-rata berapa? Nah, sekarang ditulisi nama gerakannya. Ditulisi gerakannya. Mau cuci tangan, ya cuci tangan juga bisa. Mau cuci tangan, ya silakan perkenalin. Ya, yang sudah silakan ditulisi gerakan apa saja. Kalau tulisannya tidak semua di bawahnya penting bisa dibaca. Soalnya nanti presentasi dibuka. Cuci tangan, ya silakan. Silakan ditulisi dulu. Sesuai gerakan apa itu yang itu. Sudah selesai. Silakan nanti maju, ada 3 anak yang akan presentasi. Setelah presentasi nanti kita praktek sholat 2 anak lagi, 1 cowok dan 1 cewek mempraktikkan sholat subuh. Karena tadi sudah Pak Gor jelaskan sholat itu apa, gerakannya bagaimana dan bacaannya. Nanti kita praktek sholat subuh. Ya silakan yang presentasi. Aulia kemarin, Aulia, Iza dan siapa? Yang langsung maju yang presentasi. Nah, duduk tempatnya masing-masing ya. Habis duduk tempatnya masing-masing. Ada temannya sampai mau presentasi, silakan. Jawab dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis. Duduk dulu habis. Duduk dulu. Temannya mau presentasi ada. Silakan dilanjutkan. Pertama nih ya, terus yang kedua yang lebih keras lagi namanya. Ya. Yang lainnya juga dengarkan. Terus selanjutnya.
meriah. Itu adalah presentasi dari teman-teman kalian, itu tentang urutan sholat. Sekarang saya minta dua anak, satu cewek dan satu cowok untuk praktek sholat subuh di depan kelas. Silakan, siapa yang bersedia? Alha, silakan Alha, silakan maju di bawah terjadinya. Yang lainnya duduk yang rapi, diperhatikan temannya mau praktek sholat. Silakan duduk ya. Di sini nggak apa. Ini kita praktek. Sepatunya di depan dulu. Ngajar mana kok? Ngajar ke sana. Saya mulainya subuh, yang lainnya duduk yang rapi, digerakkan temannya. Ya. Usari dulu, bismillah. Geser ini, geser berbeda. Geser ini. Geser ini. Ya. Coba bismillah. Usari. Tangannya tadi sedekat, tangan kanan di atasnya tangan kiri. Terus pergelangannya dipegang, pergelangan. Dimegang pergelangan, saya perhatikan yang lainnya. Pergelangan tangannya dipegang tangan kanan. Terus membaca doa kita Allahu Akbar. Alhamdulillah. Wa subhanallah. Membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ruku Allah. Subhana rabbiyal Subhana rabbiyal Sami Allahu liman hamidah. Rabbana alhamdulillah samawati wal ardi wa ma kita min syai'in ba'd. Sujud Allah. Subhana. Letaknya dibuka ya laki-laki. Subhana. Perhatikan yang lainnya. Jadi kalau laki-laki dibuka, kalau perempuan ditutup. Terus Allah duduk. Rabbi warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sujud lagi Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la. Subhana dan tahiyatul. Itu tahiyat Allahu Akbar. At-tahiyyat. Perhatikan tangannya yang kanan, yang kiri, yang kanan di tangan. Assalamualaikum ayyuhan nabi
sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina fil alamin innaka hamidum. Assalam warahmatullahi assalam. Perhatikan yang lainnya. Kalau salam assalamualaikum warahmatullahi, baru menengok assalamualaikum warahmatullahi, baru menengok lagi ke kiri dan bisa kembali lagi. Beri tepuk tangan. Karena sudah bisa materi sholat semuanya, kita ke refleksi dan jadi masukkan peralatan sholatnya. Ya, ada di tumpuk situ. Kalau sudah tadi pekerjaannya ditumpuk di depan, nanti saya nilai. Ya sudah tadi pekerjaannya ditumpuk di depan. Nanti Pak Bohar yang menilai tentang pekerjaan. Selanjutnya Pak Bohar kasih refleksi karena kemarin tadi sudah Pak Bohar terangkan tentang materi sholat dan juga gerakannya. Ini nanti ditulis namanya dan juga perasaannya hari ini bagaimana. Setelah itu nanti sampai tulis gerakan sholat yang sampai anggap paling menyenangkan. Bisa sujud, bisa rukuk, terserah sampai yang penting salah satu gerakan sholat. Ya, ini sama cinta pilih yang mana. Yang pertama sama menangis perasaannya. Yang kedua memarah. Yang ketiga tambah cinta dengan materi. Yang keempat ini biasa saja. Yang kelima menyenangkan atau bergembira. Nanti sama centang salah satu. Ditulis namanya. Ya, pilih salah satu centang. Ini senyum bahagia. Tapi untungnya terang. Nah, ini yang mana bahagia? Ya, sama ini bawahnya sama isi gerakan sholat apa saja. Gak usah sampai tulis gerakan sholat apa. Silakan ditulis namanya, lalu sama centang yang mana. Ini tambah cinta atau ini bahagia. Terserah sampai yang mana sesuai kondisi masing-masing. Yang bawah ditulis gerakan apa yang paling menenangkan menurut sampean. Sampean anggap yang paling menenangkan. Gak usah sama tulis gerakan sholat saja, gak usah digambar. Sudah. Ya kalau sudah dikumpulkan. Sudah dikumpulkan. Gak apa-apa. Ya kalau sudah dikumpulkan apa? Ya, dikumpulkan kalau sudah. Ya, silakan dikumpulkan di depan. Kalau secara refleksinya, ya sudah, terima kasih. Ya. Silakan duduk kembali, kita ke materi. Dengan apa yang kami cintai. Nah, tadi sudah Pak Bohar jelaskan tentang sholat. Sekarang kita tentang rangkuman yang akan kita baca bersama atau sama dengarkan Pak Bohar yang baca. Ya silakan masuk kalau sudah semuanya. Dan duduk tengahnya masing-masing. Pak Bohar bacakan rangkuman untuk pembelajaran hari ini. Ayo duduk Aisyah. Yang pertama, habis. Nah, rangkuman sholat pada pertemuan hari ini. Sholat adalah rukun Islam yang keberapa tadi? Kedua.
adalah gerakan dan bacaan yang dimulai dengan takbiratul ihram Allahu Akbar dan diakhiri dengan salam. Yang terakhir, sholat fardu dalam sehari semalam terdiri atas 5 waktu. Apa saja itu? Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Itu adalah rangkuman materi pada pagi hari ini. Anak-anak sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Dan terakhir, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Anak-anak yang kami cintai, yang terakhir Bapak akan memberikan motivasi ataupun kenang-kenangan bagi kalian semua sebelum istirahat. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Maka kita sebagai orang Islam harus mengerjakan sholat. Ada yang mengatakan sholatlah kalian sebelum disolati. Artinya apa? Ketika kita masih diberikan akal yang sehat, masih diberikan kesehatan, maka kita wajib melaksanakan sholat. Kenapa? Dengan kita sholat sama dengan kita berdoa. Semakin banyak sampai sholat, semakin banyak berdoa. Karena dalam surat Al-Fatihah diterangkan iya karena wa iya karena tani, yang artinya hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Ketika kita mau minta pertolongan, lalu minta apapun kepada Allah, kita harus beribadah dulu. Jangan sampai sama mintanya duanya tapi tidak pernah menyembah kepada Allah. Itu juga tidak baik. Makanya walaupun dalam kondisi apapun, mulai dari sekarang kita wajib melaksanakan sholat, terutama sholat 5 waktu karena hukumnya adalah wajib. Anak-anakku yang kami cintai, sebelum Pak Bar tutup, kita membaca surat Fatihah dulu. Semoga pertemuan kita di pagi hari ini diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Maka kita baca surat Fatihah dulu. Al-hadiniya as-solihah bibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Anak-anakku yang kami cintai, sebelum Pak Buar akhiri, sebelum istirahat, Pak Buar ada pantun. Sama nanti jawab apa Tata? Yang pertama, biru laut seperti kolam. Lagi yang keempat, biru laut seperti kolam. Paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam. Saya tutup presentasi dengan salam. Dari kami cukup sekian. Allahumma barik wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.